Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Activity Based Costing atau ABC yang bersumber dari Dalsono 2011 Akuntansi Biaya Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Next. Untuk nama anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada saya, Zulfanida Isnaini dengan MPM 21001, ada Muhammad Husain Alifianto dengan MPM 21005, ada Serinda Aurora Marcella dengan MPM 21007, dan Intan Hamilatul Hasanah dengan MPM 21008. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada perubahan lingkungan. Perubahan manufaktur pada saat ini dihadapkan oleh perubahan lingkungan. Perubahan tersebut adalah kecenderungan lingkungan yang semakin berubah-ubah, yaitu ada teknologi yang semakin pesat, daur hidup produk semakin pendek, kerumitan produksi semakin meningkat, intensitas modal meningkat, lalu distribusi meningkat, standar kualitas yang dibutuhkan semakin meningkat, banyaknya produk dan diversifikasi produk meningkat. Dan juga adanya lingkungan yang merubah tersebut mengakibatkan proses produksi yang berubah. Selanjutnya ada keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Perkembangan dalam otomatisasi produksi yang telah membawa perubahan dalam penentuan harga pokok, peningkatan pemakaian robot, mesin yang didesain secara khusus dengan mesin pemroses lainnya yang dijalankan dengan komputer. Biaya yang digunakan tersebut dapat dikelompokkan sebagai biaya tidak langsung, yaitu sebagai biaya pengendalian kualitas, biaya pemrograman komputer, biaya penanganan kesalahan, dan biaya manajemen tingkat menengah. Biaya-biaya tersebut telah menjadi komponen utama dari total biaya produksi dibandingkan perubahan porsi biaya dengan perubahan lingkungan dapat diamati pada gambar berikut. Jumlah BOP yang, ini ada gambar yang berarti jumlah BOP yang besar akan menimbulkan masalah dalam pengalokasian atau pembebanan ke produk. Masalah tersebut timbul apabila beberapa jenis produk multiple produk diproduksi dalam satu fasilitas. Jika satu fasilitas hanya digunakan untuk memproses atau memproduksi suatu produk, maka BOP tidak menjadi masalah. BOP per unit dapat dihitung dengan mudah, yaitu dengan total BOP dibagi dengan jumlah produk. Apabila satu fasilitas digunakan untuk memproses berbagai jenis produk atau multiple product setting, BOP merupakan biaya bersama bagi beberapa jenis produk tersebut. Masalah yang timbul adalah mengidentifikasi jumlah BOP untuk masing-masing produk. Masalah ini juga diatasi dengan cara mencari pemacu yang menyebabkan timbulnya biaya atau cost driver. Dalam akuntansi tradisional atau konvensional, umumnya menganggap bahwa BOP yang dikonsumsi pada hubungan atau berkorelasi dengan jumlah unit yang diproduksi yang juga diukur dalam DKL, bensin atau biaya bahan. Pada lingkungan industri yang sangat otomatis, pembebanan BOP berdasarkan pada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL akan menghasilkan pembebanan BOP yang tidak akurat atau tidak tepat. Karena BTKL tidak menunjukkan sehubungan sebab akibat antara output dengan BOP. Dasar penerapan BOP yang lebih substantif adalah dengan menerapkan Activity Based Costing atau ABC, yang penghitungan harga pokok atau HPP yang berdasarkan pada aktivitas. ABC juga dikenal dengan Transaction Costing atau pembebanan harga pokok produksi berdasarkan transaksi. Aktivitas atau transaksi yang mengkonsumsi sumber daya overhead diidentifikasikan dan dihubungkan dengan biaya BOP yang terjadi. Anggaran juga dasar pada Activity Based Costing adalah BOP yang disebabkan oleh aktivitas dapat diusut ke unit produk individual berdasarkan frekuensi pemakaian atau pengonsumsian sumber daya overhead oleh tiap produk. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indi. Baik, terima kasih Mbak Yulfa. Yang selanjutnya yaitu cost driver, di mana akuntansi biaya tradisional membebankan BOP ke unit produk individual dengan menggunakan jam kerja langsung. Ada jam kerja mesin.
jam kerja langsung atau JKL, biaya tenaga kerja langsung BTKL, jam mesin atau unit yang diproduksi adalah dasar penerapan berdasar volume based application based. Dalam akuntansi biaya secara tradisional beranggapan bahwa BOP disebabkan oleh banyaknya unit produk yang diproduksi. Jadi yang dianggap menjadi pemacu BOP adalah unit produk atau volume. Anggapan bahwa biaya berubah sesuai dengan perubahan volume produksi hanya benar untuk aktivitas yang dikaitkan dengan unit. Akan tetapi, ada banyak biaya yang perubahannya tidak dipengaruhi oleh volume produksi, melainkan dipengaruhi oleh aktivitas. Aktivitas menimbulkan biaya. Aktivitas yang tidak berkaitan dengan volume unit, misalnya penyetelan mesin saat persiapan mulai proses atau setup mesin, pemesanan bahan, pengiriman bahan, dan inspeksi atau pengujian. Biaya yang terjadi pada aktivitas tersebut besarnya tidak tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Contoh biaya penyetelan mesin atau setting untuk mesin tidak terpengaruh oleh banyaknya unit yang akan diproduksi. Akan tetapi tergantung pada berapa kali mesin akan disetel. Penyetelan atau setup mesin merupakan pemacu timbulnya biaya. Pada bagian pembelian, biaya yang terjadi disetup oleh jumlah frekuensi pemrosesan pesanan pembelian. Oleh karena itu, pemesanan merupakan pemacu biaya. Di bagian produksi, setiap jenis produk memerlukan waktu proses pengerjaan yang berbeda. Ada jenis produk yang memerlukan waktu proses singkat, sementara yang lain memerlukan waktu yang lebih lama. Pada kondisi seperti ini, jam mesin merupakan pemacu timbulnya biaya, merupakan contoh driver. Contoh cost driver yang lain adalah berat bahan yang ditangani, pesanan pembelian, waktu inspeksi mutu, jarak yang ditempuh, waktu pemakaian peralatan atau mesin, lama penerbangan, lama pengujian, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kelemahan pembebanan berdasar unit. Perhatikan kembali persamaan tarif BOP berikut. Tarif BOP per unit yaitu anggaran BOP dibagi volume. Dari persamaan tersebut nampak bahwa jika volume atau unit produksi semakin banyak, maka tarif BOP per unit akan semakin kecil. Dan berarti semakin kecil pula BOP yang dibebankan ke tiap unit produk. Jika jumlah produk sangat banyak akan mengarahkan biaya per unit lebih rendah karena BOP tetap ditanggung atau dibebankan oleh jumlah unit yang banyak. Jalan pemikiran ini telah mengarahkan beberapa perusahaan untuk berproduksi dalam jumlah yang besar agar menurunkan biaya per unit. Jika produk yang meningkat tersebut tidak dapat dijual atau memerlukan waktu yang lama dalam penjualan, maka biaya penanganan persediaan dan biaya penanganan produk usang akan meningkat dan lebih besar daripada penurunan biaya produksi. Konsep activity-based costing secara sederhana adalah menyediakan informasi yang akurat tentang sumber daya overhead yang dikonsumsi oleh produk tertentu. ABC merupakan taksiran tentang biaya pemakaian sumber daya. Biaya pemakaian sumber daya mengacu pada proses pembebanan jasa yang dikonsumsi oleh pemakai jasa. ABC mendasarkan pada anggapan bahwa jika produk mengkonsumsi banyak sumber daya overhead atau memakai banyak aktivitas, maka produk tersebut harus menanggung BOP yang lebih besar daripada produk lain yang hanya mengkonsumsi sumber daya sedikit. Semakin banyak aktivitas yang dikonsumsi, maka semakin banyak BOP yang harus ditanggung oleh produk. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Intan. Saya akan menjelaskan tentang tahap pembebanan BOP. Untuk akuntansi biaya tradisional dalam membebankan BOP melibatkan dua tahap, yaitu satu, BOP dibebankan ke unit organisasional atau departemen, dan yang kedua, BOP dibebankan ke produk. Sedangkan dalam sistem ABC, tahap pertama adalah mengusutkan biaya ke aktivitas di pusat kegiatan atau cost-pool yang bukan pembebanan ke unit organisasi, dan tahap yang kedua adalah pembebanan biaya ke produk.
Pada tahap kedua, penekanannya adalah atributasi secara langsung dengan mencari hubungan sebab dan akibat. Sedangkan pada tradisional pada tahap ini kebanyakan menggunakan alokasi dan mengabaikan hubungan sebab akibat. ABC menggunakan pemacu biaya aktivitas yang berdasarkan unit dan menggunakan cost driver yang berdasarkan pada non-unit. Next. Jadi untuk prosedur tahap pertama ada penentuan aktivitas atau mengidentifikasi aktivitas. Proses produksi pada dalam suatu perusahaan tentunya terdapat banyak aktivitas. Seluruh aktivitas yang mengonsumsi sumber daya harus diidentifikasi. Misalnya aktivitas pembelian bahan, aktivitas pemeriksaan bahan. Pada tahap ini perusahaan dapat menentukan activity driver yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung tarif BOP per aktivitas individual. Yang kedua, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan dalam kelompok aktivitas yang homogen. Untuk mengurangi banyaknya tarif BOP dan untuk menyederhanakan proses, aktivitas dikelompokkan dalam kelompok yang homogen dengan mendasarkan pada karakteristik satu aktivitas tersebut secara logika berkaitan, dan yang kedua, aktivitas tersebut mempunyai rasio konsumsi yang sama untuk semua produk. Kegiatan atau aktivitas sebagai pemacu biaya dapat dikelompokkan menjadi satu unit level activities, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk setiap unit produk yang dihasilkan, seperti energi untuk menjalankan mesin, pemakaian bahan baku. Yang kedua, batch level activities, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk setiap batch atau kelompok produk yang dihasilkan. Biaya yang terjadi bervariasi berdasarkan jumlah batch, bukan berdasarkan jumlah unit produk. Contohnya penyetelan atau setup mesin, inspeksi untuk pengendalian kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga, product sustaining activities atau kegiatan berlevel produk, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung berbagai produk yang dihasilkan. Biaya yang timbul tergantung pada jumlah jenis produk yang dihasilkan. Contohnya penyusutan prosedur pengujian produk, perubahan teknis, penanganan spesifikasi produk, dan lain-lain. Yang terakhir, facility sustaining activities. Aktivitas berlevel fasilitas merupakan aktivitas yang diperlukan untuk mempertahankan proses produksi secara umum. Contohnya keamanan, penyediaan fasilitas, pemeliharaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada penghitungan biaya pool. Biaya yang terjadi dalam perusahaan dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan atau sering disebut sebagai cost pool. Biaya aktivitas yang telah dikelompokkan dijumlah untuk menentukan biaya setiap pool. Yang terakhir ada penghitungan tarif pool atau pool rate. Tarif pool atau pool rate dihitung sebagai berikut, yaitu pool rate sama dengan jumlah biaya cost pool dibagi kapasitas activity driver. Kemudian prosedur tahap kedua, pada tahap ini di setiap BOP, setiap pool dibebankan ke produk. Penghitungannya dilakukan dengan menggunakan pool rate yang telah dihitung pada tahap pertama dan menghitung jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. BOP yang dibebankan ke produk dihitung sebagai berikut, yaitu BOP dibebankan sama dengan pool rate dikali pemakaian aktivitas. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi perbandingan antara tradisional dengan ABC. PT Banget Maju memproduksi 3 jenis penghitungan harga pokok produk selama ini masih menggunakan secara tradisional. Mulai tahun ini, PT Banget Maju selain menggunakan penghitungan secara tradisional juga melakukan penghitungan harga pokok produk dengan menerapkan penghitungan atas dasar aktivitas. Data yang berkaitan dengan penghitungan harga pokok produk untuk tahun ini disajikan dalam tabel berikut. Untuk tabelnya bisa dilihat di halaman 264. Selanjutnya, alokasi secara
alokasi BOP secara tradisional. Yang pertama ada penentuan tarif BOP. Untuk rumus tarif BOP sendiri yaitu BOP dibagi JKL. Dalam kasus tersebut, tarif BOP sama dengan Rp6.200 ditambah Rp3.300 ditambah dengan Rp3.000 dibagi 250 jam. Hasilnya yaitu Rp50.000 per JKL. Selanjutnya ada pembebanan BOP ke produk. Untuk tabel bisa dilihat di halaman 265. Untuk rumus untuk mencari BOPDB, yaitu caranya konsumsi JKL dikali dengan tarif per JKL. Sedangkan untuk mencari tarif pembebanan BOP per unit, caranya yaitu BOPDB dibagi dengan jumlah unit. Selanjutnya tabel menghitung harga pokok per unit bisa dilihat di halaman 265. Selanjutnya untuk mencari total HPP, caranya yaitu BTKL ditambah dengan BBB ditambah dengan BOPDB. Selanjutnya yaitu ada HP per unit tradisional. Untuk mencari untuk rumusnya yaitu total HPP dibagi dengan jumlah unit. Selanjutnya ada activity based costing. Dari kasus di atas, yang pertama, penghitungan tersebut ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut. Untuk caranya bisa dilihat di halaman 265. Untuk mencari tarif per aktivitas, caranya yaitu total biaya aktivitas dibagi dengan aktivitas dikonsumsi. Selanjutnya ada perhitungan tersebut dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut, bisa dilihat di halaman 266. Untuk mencari produk X pada kolom D, yaitu caranya tarif dikali dengan kolom C. Untuk produk Y pada kolom F, caranya yaitu kolom B atau tarif dikali dengan kolom E. Sedangkan untuk produk Z, untuk kolom H, caranya yaitu adalah kolom B atau tarif dikali dengan kolom G. Untuk tabelnya bisa dilihat di halaman 266. Selanjutnya untuk hasil perhitungan harga pokok per unit, untuk tabel bisa dilihat di halaman 266, di mana untuk mencari rumus hasil perhitungan harga pokok per unit untuk total HP, caranya yaitu BTKL ditambah BBB ditambah BOP. Sedangkan untuk HP per unit ABC, caranya yaitu total HP dibagi dengan unit. Untuk perbandingan hasil perhitungan pokok produk per unit antara sistem tradisional dan ABC bisa dilihat di halaman 266. Nampak bahwa produk X berdasarkan sistem ABC menyatakan ternyata merupakan produk yang memiliki harga pokok atau HPP tertinggi. Penentuan HPP dengan sistem tradisional menunjukkan produk X dan produk Y memiliki harga pokok per unit yang sama. Sedangkan penentuan berdasarkan ABC ternyata produk Y adalah produk yang harga pokoknya terendah. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan ABC. Untuk penerapan sistem ABC memberikan beberapa keuntungan, antara lain berkaitan dengan keputusan pengendalian aktivitas, memberikan beberapa keuntungan antara lain berkaitan dengan keputusan
pengendalian aktivitas dan berkaitan dengan penentuan relevan cost. Yang pertama ada aktivitas dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penerapan sistem ABC meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan karena penentuan harga pokok produk yang lebih informatif. Keputusan yang tidak tepat sering terjadi karena informasi berdasarkan unit yang disajikan mengalami distorsi. Selanjutnya yang kedua ada aktivitas perbaikan secara terus-menerus untuk mengurangi BOP. Umumnya, perusahaan saat ini menginginkan adanya penurunan BOP. Penurunan BOP tersebut dilakukan dengan cara menerapkan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Apabila perusahaan menerapkan ABC, manajer akan memahami bahwa aktivitas akan memacu timbulnya biaya. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambahnya atau non-value added harus dihilangkan. Selanjutnya yang ketiga, memudahkan menentukan relevan cost. Data harga pokok produk umumnya akan dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang relevan terhadap keputusan tertentu. Penyesuaian sering dilakukan terhadap data yang ada. Bila dihasilkan sistem yang kurang bagus, maka data yang perlu disesuaikan dengan cara yang sulit bila dibandingkan dengan data yang dihasilkan dari sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan presentasi ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.